Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dengan kasih Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita tidur, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 20, saudara. Demikian kebenaran firman. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, orang banyak munafik, saudara. Ayat renungan kita hari ini berkata bahwa kita disebut pendusta atau pura-pura munafik jika kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci seseorang. Hal ini, saudara, kurang disadari dalam kehidupan keseharian. Kita menganggap bahwa mengasihi Tuhan tidak ada hubungannya dengan orang lain, apalagi orang yang telah merugikan kita. Bukankah sudah sepantasnya jika kita tidak mengasihinya? Kita lupa bahwa mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi orang lain, saudara. Membenci sesama adalah dosa di mata Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyampaikan hukum kasih, saudara. Hukum yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. Amen. Hukum yang kedua, kasih kepada sesama. Derajat kasih kepada manusia harus sama dengan derajat kasih kepada Tuhan. Bahkan dalam mengasihi sesama, kita diminta untuk mengasihi seperti kepada diri sendiri. Jadi sangat serius, saudara, di mata Tuhan jika kita menyimpan kebencian kepada sesama kita. Kita tidak diminta untuk mengasihi orang baik saja, orang yang baik saja kepada kita, tapi kepada semua orang. Apakah orang itu baik atau sebaliknya, kita diminta untuk mengasihinya, kita dilarang untuk membencinya. Saudara, jangan jadi orang munafik. Percuma kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan, jika kita masih membenci saudara kita. Sia-sia kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, jika kita masih menyimpan kesalahan sesama kita. Kita bukanlah umat kesayangan Tuhan jika kita masih menyembunyikan sakit hati kita, saudara. Semua itu sudah waktunya mulai saat ini. Saat saudara mendengar renungan ini, mengubur semua kebencian dalam-dalam. Tidak boleh lagi ada aroma kebencian, ada perasaan sakit hati, dendam yang masih menyala, saudara, kepada siapapun dan dalam hidup kita. Simak baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kepura-puraan menghancurkan hidup. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari ayat ini, saudara, kita belajar bahwa sikap manusia, sikap munafik, kepura-puraan akan menghancurkan hidupnya. Akan menghancurkan hidupnya.
percuma saja kita rajin beribadah, kita terlibat dalam pelayanan, bahkan kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, jika pada saat yang sama kita masih membenci saudara kita patut bersyukur. Firman Tuhan hari ini menegur setiap kita untuk memeriksa diri kita. Saudara, apakah masih ada kebencian, dendam kesumat, akar pahit yang masih bersembunyi di relung hati kita? Kita bisa menyembunyikan dari sesama kita, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Kita harus membereskannya sekarang juga, saudara, supaya hidup yang kekal tetap terpelihara dalam hidup kita. Dengan membenci sesama kita telah menjadi orang yang munafik. Bapak Ibu, belajarlah mengasihi sesama tanpa syarat, seperti Tuhan telah mengasihi saudara. Belajarlah mengasihi sesama tanpa syarat, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan penuh damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan, yang kadangkala kami sering bersungut-sungut. Tuhan Yesus lewat kebenaran firman, mengingatkan kami, menyadarkan dan menegur kami supaya kami tidak bersungut, tidak protes kepada Tuhan, karena Tuhan adalah punya rancangan penuh damai sejahtera. Terpuji termulialah Tuhan. Tuhan berikan kami Tuhan kekuatan untuk dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, melainkan lurus dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan iman, kekuatan rohani, dan kekuatan jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi seluruh Bapak Ibu para pendengar pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, apabila mengalami permasalahan hidup, Tuhan Yesus pada saat malam hari ini, Kaulah jawaban bagi setiap para pendengar, menjawab setiap permasalahan, pergumulan mereka. Turunlah kasih Tuhan menjamah, memulihkan, dan memberikan kekuatan dan memberikan kelegaan bagi setiap pergumulan permasalahan yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi mereka, Bapak Ibu para pendengar dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini yang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus, tangan kasih Tuhan terulur bagi tubuh yang sakit, hingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Itu juga Tuhan pada saat malam hari ini. Setiap Bapak Ibu para pendengar yang susah tidur, pada saat malam hari ini, kuasa Tuhan, kuasa yang daripada Yesus Tuhan, berkarya bagi setiap tubuh yang sakit, susah tidur, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan permasalahan hidup mereka hingga membuat mereka susah tidur, pada saat malam hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, yang susah tidur, bisa tidur. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Pada saat malam hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat beristirahat dan selamat tidur. Saya yakin dan percaya kita berdoa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang menjaga tubuh, roh, dan jiwa kita pada saat malam hari ini. Di dalam tidur kita. Selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali esok hari. Doa pagi, renungan pagi, dan pengantar tidur di sorenya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.